Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa kumpul kembali di hari terakhir di tahun 2023. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, biar kata ini udah hari terakhir 2023. Kita mau tetap dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan secara online. Selamat pagi dan kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh melewati hari demi hari di tahun 2023 ini, hingga kami memasuki hari terakhir di tahun 2023. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun kondisi kami Tuhan, apapun keadaan kami mau tetap melihat bahwa Tuhan baik. Dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau sama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama mengecap kebaikan kemurahan Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kami melalui setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah ibadah kami. Lawat setiap kami Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Mari Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanannya, depan belakang, katakan Ibu luar biasa, Bapak luar biasa. Ya, karena kita semua luar biasa bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Kita mengatakan pujian yang luar biasa, hari yang terbaik, semuanya itu Tuhan berikan buat kita. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau di rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku,
pikul salibku Tuhan. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau katakan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang mari lompat buat Tuhan. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat tangan kita di hadapannya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya
Yesus Tuhan yang luar biasa, amin. Dia satu-satunya pengharapan kita, pengharapan yang gak pernah mengecewakan. Walau dunia berubah, kondisi keadaan di sekitar kita mungkin berubah, banyak hal yang kita gak ngerti kenapa Tuhan ini terjadi. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan, satu-satunya pengharapan kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia gak pernah berubah. Kasih setianya buat kita tetap sama. Thank you Jesus. Saya persilakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai
detik ini Tuhan kami tetap melihat penyertaan-Mu sempurna Bapa. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sungguh sampai detik ini kami melihat, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sekali lagi katakan, sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Lebih lagi sambil angkat tanganmu katakan, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat. Sungguh penyertaan Tuhan yang membuat kami dapat ada di penghujung tahun 2023. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi katakan, satu-satunya pengharapanku. Ya yang luar biasa, Kau yang dahsyat Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami mau katakan rasa syukur kami betapa kami punya Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya, yang menyertai kami hingga hari ini. Tangan Tuhan yang kuat tidak pernah melepaskan tangannya atas hidup kami, tapi menyertai kami dan terus menuntun kami. Sekalipun kami terkadang suka melepaskan tangan kami dari tangan-Mu, tapi Tuhan terus merangkul kami dan membawa kami kepada janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan yang memberikan kami pengertian. Kami mau punya hati yang lembut. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami mau katakan, Tuhan, itu saya tahu Tuhan sedang berbicara secara khusus dalam hidup saya. Bapak, kami percaya kebenaran firman Tuhan menerangi setiap hati kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi kami. Ada perkenanan Tuhan turun atas kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami enggak izinkan suatu kuasa apapun yang bukan dari Allah Roh Kudus, yang coba menyelinap, yang coba mengganggu, yang coba mengusik, yang coba hadir di tempat ini. Kami bersepakat berkata, kami usir di dalam nama Yesus. Hanya Allah Roh Kudus yang berkuasa di tengah-tengah kami,
yang berperkara di tengah-tengah kami dan menyatakan mujizat kedahsyatannya. Ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa Allah bekerja. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap kami yang berbeban masalah kami mendapatkan kekuatan. Kami yang diikat oleh dosa-dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan ketenangan, damai, sejahtera, sukacita dan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus, Tuhan bertata di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami dalam nama Yesus Kristus, anak Allah yang tinggi. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Wah Bapak Ibu, ini hari terakhir di tahun 2023. Coba tepuk bahu kanan kiri depan belakang, bilang, Pak udah siap gak besok tahun baru? Bu udah siap belum besok tahun baru? Ini bukan bicara persiapan makan-makan Bu, Pak, bukan ya. Udah beli sosis belum, beli ikan, bukan ya. Tapi persiapan, kita akan masuk era yang baru. Pastinya ada sesuatu yang berbeda. Kalau tahun baru identik dengan bikin makan-makan, nah itu kebebasan masing-masing. Ini agak mengaum ya, minta tolong. Agak mengaum. Tapi biasanya nih beberapa suku tertentu kita ada acara khusus ya, doa keluarga gitu, ada mandok hatta. Nah beberapa tahun yang lalu kami masih mengadakan di keluarga saya. Tapi setelah mungkin 2-3 tahun ini sudah tidak ada. Karena mama papa sudah tidak ada. Jadi gak ada mandok hatta dan keluarga rata-rata udah pada menikah, udah di luar kota jauh-jauh. Jadi bersama dengan keluarga di Kabar Baik ya. Bapak Ibu teman-teman yang masih punya keluarga jangan lewati malam tahun baru tuh sendirian. Ajak keluarga doa bareng supaya kita sama-sama sepakat minta janji Tuhan apa sih di tahun 2024, amin. Puji Tuhan kalau keluarga kita masih ada semua. Kalau belum ada ya pasti ada yang kurang. Tapi kalau masih lengkap jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya kita gak tahu bisa tiba-tiba orang gak ada. Belum lama ini bulan November awal abangnya papa saya meninggal. Nah karena dia mirip banget sama papa saya sayang banget gitu ya. Jadi saya berusaha banget datang, berusaha banget untuk bantu-bantu gitu. Walaupun ngajar saya permisi di jam keberapa saya pulang. Saya ketemu dengan sepupu-sepupu saya, dengan istrinya, ngobrol-ngobrol. Belum lama di awal bulan Desember, pertengahan Desember, istri dari sepupu saya meninggal. Padahal masih muda, masih usia 34. Saya pikir berarti kemarin waktu menghadiri perkabungan abangnya papa saya berarti itu adalah pertemuan terakhir. Nah kita nggak tahu, ya kita nggak tahu seberapa besar, seberapa lama kepercayaan Tuhan untuk umur kita di bumi. Kalau di surga udah selesai, rumahnya ya bersyukur. Saya menyambut nih ada Jerry, tepuk tangan dong buat Jerry. Ini berarti lagi libur, pokoknya kalau ada Jerry nih lagi libur nih, senang banget ada Jerry. Ya Bapak Ibu, di situ saya berharap banget, aduh Tuhan enak banget kalau rumah udah jadi ya. Kalau di surga udah jadi rumahnya kita bisa gak merasakan perjuangan di dunia, udah enak. Tapi gak semua siap ya, coba ada yang udah siap gak kalau rumahnya udah jadi surga? Boleh angkat tangan dong yang udah siap. Loh cuman Habil, oh ada bapak-bapak, wah the best deh. Ada ibu-ibu, oke good. Justru enak Bapak Ibu, yang bapak-bapak enak gak pusing. Aduh besok kita ngapain ya, buat makan besok. Yang ibu-ibu juga gak pusing, besok masak apa, gak pusing. Terus gak pusing ngurusin anak, ini anak nih gak bisa dikasih tahu gitu ya. Bapak Ibu kalau rumahnya udah jadi jangan ditunda-tunda. Kok jadi karasite ya. Oke intinya gini Bapak Ibu, kita akan masuk di tahun 2024. Ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Nah kita mau lihat penyertaan Tuhan apa yang Tuhan pengen kita kerjakan di penutup tahun 2023 memasuki tahun 2024. Nah tema bulan ini adalah tune up, tune it. Judul firman Tuhan yang saya mau bawakan hari ini, well prepared. Bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bukan hanya mempersiapkan.
Bukan sekedar kalau misalnya kita yang suka masak nih, ibu-ibu atau teman-teman yang suka masak, yang penting diminta opor ayam, udah opor ayam gitu. Enggak, well prepared. Jadi kita benar-benar prepare. Saya biasanya kalau masak sesuatu, misalnya opor ayam, saya tahu bumbu jadi ada, tapi tetap enak hasil ulekan. Nah, akhirnya beli bumbunya yang masih baru, dikupas dulu, diulek dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu demikian juga menutup tahun 2023, kita mau memasuki tahun 2024, kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Jangan sampai nanti pas kita masuk tahun 2024, kita jadi orang yang kebingungan. Kita mau ngapain ya Mah ya? Nak kita mau ngapain ya? Aduh Papa kita mau ngapain? Kita kebingungan. Kenapa? Karena kita tidak membuat persiapan. Nah makanya hari ini judul firman Tuhannya well prepared. Terambil dari Bilangan 13 dan 14. Nah waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan izinkan kan kami setiap hari ada pembacaan rutin dari sekolah. Bisa 5 pasal sehari, bisa 3 pasal sehari nih Bapak Ibu yang punya putra putri bersekolah di Kabar Baik pasti ngerasain perjuangan anak-anaknya. Bagaimana mereka mau menyelesaikan pembacaan Alkitab hari itu. Nah waktu saya baca firman Tuhan, saya baca tiba-tiba Tuhan ingetin, Esther kamu harus sampaikan, di hati aku tuh diingetin untuk menyampaikan firman Tuhan ini dalam pemberitaan di hari Minggu. Well prepare. Nah dalam Bilangan 13 sampai 14 kita mau sama-sama lihat ada tugas yang Tuhan berikan, boleh next slide. Kita baca sama-sama Bilangan 13 ayat 2, 1, 2, 3. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Firman Tuhan mengatakan kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai kota Kanaan. Kota Kanaan ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Bapak Ibu teman-teman kalau ingat bangsa Israel dijajah di tanah Mesir. Tadinya dia di situ diperlakukan baik, akhirnya dijajah. Waktu mereka dijajah mereka mulai berseru sama Tuhan. Tuhan tolong, akhirnya Tuhan bebaskan. Terus Tuhan bilang, saya akan bawa kamu ke tempat di mana hidup kamu lebih baik, tempat itu penuh susu dan madu, kamu akan menikmati hasil tanahnya. Nah tempatnya itu tanah Kanaan, ini yang disebut tanah perjanjian. Nah Tuhan bawa bangsa Israel, pertama menyeberang apa Bapak Ibu teman-teman? Laut Tebraun. Waktu menyeberang Laut Tebraun dipimpin oleh Musa, mereka menyeberangi dengan keadaan tengah-tengah laut itu kering. Ya Tuhan buat tengah-tengah laut itu kering. Setelah nyebrang mereka berjalan di padang gurun. Nah waktu mereka berjalan di padang gurun Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Pasti masih ingat ya Bapak Ibu ya. Tiang awan dan tiang api. Mereka pasang tenda. Nanti kalau tiang awannya mulai bergerak mereka mulai rapikan lagi tendanya, berjalan lagi. Nah Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa bilang kepada bangsa Israel, kirim beberapa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah Musa ini seorang contoh yang saya angkat bagaimana dia well prepared. Bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum memasuki tanah Kanaan. Apa yang Musa lakukan? Boleh next. Yang Musa lakukan, dia memilih 12 pengintai dari setiap suku di Israel. Bapak Ibu teman-teman, suku di Israel ada 12, yaitu berdasarkan dari anak-anak Yakub. Ingat ya, ada Yakub lalu dia punya 12 anak laki-laki. Nah dari 12 anak laki-laki itu turun beranak cucu itu menjadi suku-suku. Nah dari suku-suku itu dipilih pemimpin-pemimpinnya untuk mengintai bangsa Israel, setiap suku satu orang. Dan yang dipilih bukan orang biasa, yang dipilih adalah pemimpin suku tersebut. Kenapa yang dipilih pemimpin suku tersebut? Karena yang mau dikerjakan ini bukan perkara sederhana. Karena yang mau dilakukan ini bukan hal yang mudah. Mereka harus mengintai tanah Kanaan yang mereka sendiri gak bisa bayangin seberapa mengerikan tempat itu, harus melawan orang-orang hebat di situ.
Mereka mengintai berarti harus menggunakan strategi. Jadi nggak bisa dipilih orang-orang biasa. Pemimpin-pemimpin. Musa mengirim 12 pengintai untuk melakukan mapping, pemetaan. Ini kondisinya gimana nih? Gak bisa kita main tiba-tiba ke tanah Kanaan terus di situ ternyata orang-orangnya kuat. Habis bangsa kita. Kita tiba-tiba datang ke situ menyerbu, tiba-tiba malah kita mati. Enggak mungkin. Jadi bagaimana Musa well prepare? Dia mengirim 12 pengintai. Lalu yang kedua, apa yang Musa lakukan? Dia mengirim 12 pengintai dengan tugas mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Pertanyaan saya, 40 hari lama atau cepat? Lama, sebulan lebih. 40 hari mereka mengintai dari mulai pegunungan, lembah-lembah, dan di setiap titik itu orangnya yang tinggal beda-beda. Bangsanya beda-beda. Ada orang Amori, ada orang Amalek, ada orang suku Enak. Suku Enak ini suku raksasa, dia besar-besar, badannya melebihi orang pada umumnya, tinggi-tinggi, besar-besar. Ada suku Het, jadi di setiap titik itu yang tinggal beda-beda. Karena itu dibutuhkan waktu 40 hari untuk memastikan detail apa yang ada di sana. Bukan sesuatu yang sederhana, jadi dibutuhkan waktu yang begitu panjang. Bisa bayangin Bapak Ibu, besok kita udah tahun baru well prepare sekarang. Terlalu mepet. Seharusnya kita sudah lakukan sebulan yang lalu. Tapi saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini firman Tuhan dibagikan, yuk buru-buru kita buat persiapan untuk memasuki tahun 2024. Lalu yang berikutnya apalagi yang Musa lakukan? Yang Musa lakukan yaitu dia menyelidiki. Di Bilangan pasal 13 ayat 18 sampai 20. Ya nanti Bapak Ibu bisa baca ulang Bilangan 13 dan 14, ini pasal yang kita angkat untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Di pasal 13 ayat 18 sampai 20, Musa kasih tugas gini. Kalian harus pergi dan menyelidiki. Yang pertama, bangsa yang mendiam itu bangsa yang kuat atau lemah. Kalau bangsanya lemah, wah kita pede nih. Kita tahu kita atur kekuatan semana. Ya, bangsanya itu banyak atau sedikit karena kita tahu kita punya pasukan tuh seberapa banyak. Orang-orang dewasa laki-lakinya seberapa banyak. Kan gak mungkin ibu-ibu anak-anak ikut perang. Jadi mereka harus menyelidiki bangsanya kuat atau tidak, dia lemah atau kuat bangsanya. Sedikit atau banyak orang-orangnya. Lalu yang berikutnya Musa juga perintahkan lihat kondisi negerinya. Negeri yang didiami itu negerinya ini buruk atau baik. Jadi ini yang Tuhan kasih ini negerinya buruk atau baik. Nah kalau baik ini akan sangat memberikan semangat buat bangsa Israel. Negeri yang kita datang ini keren gitu ya. Lalu yang berikutnya Musa bilang selidiki kota-kota yang didiami. Ya bagaimana keadaan kota-kotanya? Apakah kotanya miskin? Kota-kotanya kota yang yang menyendiri, yang tidak berkembang. Lalu Musa juga perintahkan, dia katakan orang-orang yang diam di tempat itu mereka berkubu-kubu atau terbuka. Berkubu-kubu berarti pasukan-pasukan ini sudah dipersiapkan dengan mantap. Sampai sedetail itu. Lalu apalagi? Ditanya lagi, selidiki kondisi tanahnya. Tanah di sana gemuk atau kurus. Maksudnya gini, tanah ini kalau nanam sesuatu akan bertumbuh besar atau kecil-kecil. Dulu pernah terjadi, saya lupa tahun berapa di sebuah negara. Karena di situ banyak yang berdoa. Hasil tanahnya, wortelnya bisa gede-gede banget. Bisa gede-gede banget, terus ada perbatasan. Perbatasannya cuma ngelewatin perbatasan dari kota tersebut. Hasil tanahnya langsung berubah. Langsung beda, wortelnya kecil-kecil, tomatnya kecil-kecil. Tapi perbatasan yang satu bisa hasilnya besar-besar. Saya lupa nama kotanya dan ini cukup heboh waktu itu. Sudah lama sekali. Jadi saya bisa bayangkan waktu Musa suruh lihat tanahnya gemuk atau tidak. Maksudnya apakah di tanah ini kalau mereka menanam akan menghasilkan tanaman yang besar. Karena itu adalah nanti sumber makanan mereka. Lalu Musa juga suruh selidiki, ada pohon atau tidak.
Pohon ini bisa banyak hal, bisa menggambarkan tanahnya subur, tapi pohon ini juga bisa membantu ketika melakukan penyerangan. Pohon ini bisa menolong dalam banyak hal. Nah, penyelidikan yang dilakukan selama 40 hari ternyata dipersiapkan begitu matang dan mereka diselidiki semuanya. Lalu yang terakhir, apa yang Musa lakukan? Yang Musa suruh adalah mereka memberikan laporan. Kalau udah diselidiki harus memberi laporan. Laporannya apa? Mereka harus bawa hasil dari tempat itu. Supaya jelas apakah benar seperti itu. Bapak Ibu, waktu saya lihat di Bilangan 13 ayat 23 dibilang gini. Dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bayangkan setandan buah anggur dibawa oleh 2 orang. Pertanyaan saya, berarti anggurnya besar-besar atau kecil? Besar. Kebayang dong 2 orang ngangkut. Kalau kita lihat di Google itu gambar-gambarnya tuh mereka bawa berdua karena cukup berat. Kita beli anggur ya di total ya sekotak kita bisa bawa. 2 kotak, 3 kotak sendiri juga bisa. Tapi ini satu tandan dibawa oleh 2 orang. Jadi kebayang betapa besarnya, bahkan di ayat yang ke-27 dibilang memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Boleh kembali ke slide. Jadi laporannya harus disertai bukti, nggak bisa ya lapor di situ keadaannya baik, buah-buah di sana besar-besar, wah hasil tanahnya oke, nggak bisa, harus disertai dengan bukti. Begitu persiapannya. Lalu yang berikutnya membawa hasil, yang berikutnya laporannya orang-orangnya kayak gimana? Ternyata bangsa-bangsa yang mendiami di sana orang-orang kuat, bukan orang-orang biasa. Keturunan enak, tadi saya sudah sampaikan, orang-orang keturunan enak ini badannya raksasa besar-besar. Ya melebihi orang pada umumnya. Makanya kalau ada anak muda bercanda suka bercandaan gini, waduh ada orang enak nih di gereja kita. Itu maksudnya ada orang besar gitu ya. Karena keturunan enak itu orang-orang besar. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus dan orang Amori, orang Kanaan. Wah, ini bangsa yang cukup besar. Bahkan ketika saya baca lagi ternyata orang Kanan itu sudah tinggal juga di sekitar Sungai Yordan. Saya langsung ingat, maju lagi Bapak Ibu kisah Yosua. Ingat Yosua waktu dia menyeberang Sungai Yordan. Saya langsung bayangin, loh berarti di seberang itu udah ada orang Kanaan dong. Karena orang Kanan tinggal di sekitar Sungai Yordan. Bapak Ibu ini bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang hebat. Suku-suku yang kuat. Nah lalu dikatakan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Berarti kota-kota di sini benar-benar orang-orang yang biasa berperang. Dan sangat besar. Nah laporan-laporan inilah yang dibutuhkan oleh Musa. Untuk tahu bagaimana kondisi tanah Kanan yang akan nanti mereka tempati. Nah ini yang sangat menarik, respon dari para pengintai. 12 pengintai, oke next. 12 pengintai saya bagi menjadi 2, ada 10 pengintai dan 2 pengintai. Nah dari 12 pengintai, 2 pengintai di dalamnya namanya adalah Yosua dan satu lagi Kaleb. Boleh naik ke slide nomor 3 di mana ada gambar 12 pengintai. Ini ada nama-namanya dari setiap suku. Samua, Safat, Yigal, Paiti, Gadiel dan seterusnya. Kemudian ada Yosua yang adalah Hosea. Kemudian ada Kaleb. Boleh kembali lagi minta tolong. Nah 2 orang ini Yosua dan Kaleb agak beda. Kasih laporan. Tapi 10 pengintai ini memberikan laporan yang sama. Bapak Ibu kita buka di ayat 31 sampai 33. Kita lihat Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Oke, kita baca bergantian. Bapak Ibu baca ayat yang
ganjil 31 saya ayat 32 baru 33 kita bersama. 31 Bapak Ibu, 32 saya, 33 kita bersama. Bapak Ibu 1 2 3 tetapi juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 1 2 3 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Respon dari 10 pengintai itu mereka mengatakan kita tidak dapat maju, mereka lebih kuat. Pertanyaannya apakah benar orang-orang di sana kuat? Betul. Memang kenyataannya mereka adalah orang-orang kuat. Mereka bukan orang-orang biasa. Lalu apa? Bagaimana respon 10 pengintai? Negeri di sana itu orangnya memakan penduduk. Mereka mengabarkan kabar busuk, kabar bohong padahal mereka belum diapa-apain. Di sana tuh orang-orang yang makan penduduk, kita bisa dimakan. Respon 10 pengintai lagi dia bilang, orang-orang raksasa ada di sana. Kita ini seperti belalang, demikian juga sebaliknya. Kita kayak belalang, mereka kayak raksasa. Wah ini ngeri, nggak mungkin. Apa yang terjadi? Akhirnya itu memahitkan orang-orang Israel. Akhirnya orang-orang Israel bersungut-sungut. Ngapain Tuhan kirim kita keluar dari Mesir? Kalau kita bakal dibikin meninggal. Kalau kita akan dibikin, kita akan mati di tanah Kanaan. Kok Tuhan buat kayak gini? Mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena respon dari 10 pengintai. Musa melakukan persiapan di mana para pengintai harus melihat. Tapi ternyata para pengintai melihat seperti ini. Lalu ada 2 pengintai yang melihat dengan cara yang berbeda, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mengatakan gini, kita akan maju. Bayangkan ketika 10 orang bilang di sana orang-orangnya kuat, kita gak bisa maju. Jangan maju. Bisa ada 2 orang bilang kita akan maju. Tapi yang saya sangat tertarik statement dari Kaleb, dia langsung menentang perkataan dari para pengintai lainnya. Bapak Ibu boleh kita lihat di Bilangan 13 ayat yang 30. Ya, Bilangan 13 ayat 30. Waktu bangsa Israel bilang kota-kotanya berkubu-kubu, keturunan enak ada di sana, orang Amalek ada di sana dan banyak orang Het, orang Yebus dan seterusnya. Di ayat 30 Kaleb bilang gini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bisa bayangkan Bapak Ibu 10 orang bilang kita nggak bisa maju. Tapi ada orang yang tiba-tiba ngomong tidak, kita pasti bisa mengalahkan, kita harus maju. Luar biasa. Kenapa bisa Yosua dan Kaleb punya keberanian melakukan itu? Karena dia sudah tune up. Saya percaya 12 pengintai ini dia sudah tune up. Maksudnya gini, sudah melakukan kalau dari apa yang kita belajar firman Tuhan kemarin, kita perhatikan firman Tuhan. Tune up ini bagaimana kita sudah check up ulang keadaan kita. Kita mulai perbaiki hidup kita. Mulai setting ulang kalau anggap mesin. Kalau ada mesin-mesin yang rusak. Ada karet yang udah mulai aus itu diganti. Nah Yosua, Kaleb dan 12 pengintai lainnya. Mereka sudah melakukan tune up. Tapi tune up yang satu gak full. Yosua dan Kaleb melakukan tune up. Melakukan perbaikan dengan maksimal. Sehingga responnya berbeda. Lalu apalagi kata 2 pengintai itu, kita pasti mengalahkannya. Di Bilangan 14 ayat 7-9, negeri ini luar biasa baiknya.
Bapak Ibu teman-teman tadi udah dibawa hasilnya. Setandan anggurnya itu sampai 2 orang yang ngangkat. Hasil susu madunya tuh berlimpah-limpah. Makanya Yosua dan Kaleb bilang, negeri ini luar biasa baik ya. Bukan dibilang negeri ini baik, no. Lalu dibilang gini, kita akan masuk ke negeri itu. Ini respon dari mereka. Lalu diperkatakan lagi, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, ini ayat yang kadang kalau saya baca ngeri-ngeri ini. Di Bilangan 14 ayat 9. Bilangan 14 ayat 9 dibilang gini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb ngerti banget. Kalau kita mau dikasih tanda perjanjian, jangan memberontak sama Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Akan kita telan habis. Akan apa Bapak Ibu? Telan habis. Tadi katanya raksasa akan makan belalang. Kita terlalu kecil, penduduknya memakan manusia. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan, sebab mereka akan kita telan habis. Ketika ada banyak orang yang berkata berbeda, kita berkata berlawanan, bahkan kita bisa memproklamirkan iman kita. Wah, itu luar biasa. Lalu dibilang gini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang Tuhan menyertai kita, berarti segala kesulitan kita bisa hadapi. Karena kita bersama Tuhan. Kenapa respon 2 pengintai ini berbeda sama 10 pengintai? Karena 2 pengintai ini melakukan tune up dengan benar. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Selama bulan Desember teman-teman kita diajarkan untuk tune up. Saya mengulang sedikit. Bagaimana kita tune up? Kita mulai melakukan recheck up, melakukan pemeriksaan ulang kondisi kehidupan kita. Berarti kondisi keluarga kita. Nih keluarga saya udah mulai jauh sama Tuhan nih. Biasanya ada kebaktian keluarga malam-malam atau pagi nih udah gak pernah. Biasanya anak saya kalau hari Minggu ke gereja nih. Tapi ternyata dia sekarang udah kerjaannya banyak, udah mulai gak kerja nih. Wah, ini kita lakukan check up, pemeriksaan. Nih biasanya nih di kerjaan saya dapat promosi. Tapi ini kok stuck ya, ini ada apa nih? Ada salah di saya atau memang perusahaan lagi ada bermasalah nih. Lalu biasanya saya kalau ada orang yang cuek, gak mau nyapa, saya gak pusing. Tapi kok saya sensitif, kok saya rasanya marah, kok saya rasanya ini orang kok begitu perlakuannya ke saya. Kok hati saya sensitif. Ini mulai check up, periksa lagi. Kok keuangan kami bocor. Sebentar ada yang sakit, sebentar biaya sekolah, sebentar biaya ini. Ini sampai kita minus setiap bulan, ini ada apa? Check up. Biasanya kita bisa pas, ini udah dihemat-hemat, ini tetap bocor. Apa? Kok ada aja kejadian-kejadian ya motor rusak, ya nanti rumah bocor, ya nanti anak sakit terus-terusan, ya nanti ini apa nih? Saya harus lakukan check up nih. Oh ternyata ada lagi kejadian, kok tetangga-tetangga enggak suka sama saya. Padahal saya biasa saja. Check up Bapak Ibu, men-check up, memeriksa ulang bukan berarti kita selalu dalam posisi tidak benar. Tapi kita memeriksa, oh berarti harus ada yang saya perbaiki. Oh harus ada yang saya perbaiki. Saya ingat banget waktu itu, waktu saya kerja di proyek, saya sempat tidak mengembalikan persepuluhan. Karena benar-benar proyek saya mengalami keadaan benar-benar minus. Harus bayar tukang gak ada uang. Udah pinjam sana sini udah gak ada. Udah bener-bener kita pembayarannya nunggak gak dibayar-bayar. Tinggal masih berapa persen, masih 45%. Bayangkan uang harus terus jalan. Sampai akhirnya saya gak mungkin kasih laporan ke papa saya. Pak aku gak kasih bulanan dulu ya. Gak mungkin. Nanti papa mama saya khawatir. Kepikiran anak saya punya masalah nih. Aduh, jadinya akan jadi obrolan. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya setiap bulan saya pasti kasih supaya mereka tahu keadaan saya sejahtera. Padahal untuk saya kasih setiap bulan ke papa mama saya, itu saya berjuang banget. Bapak Ibu, waktu saya alami keadaan kayak gitu, akhirnya keputusan saya apa? Tidak mengembalikan persepuluhan. Waktu saya tidak mengembalikan persepuluhan, apakah keadaan saya lebih baik? Tidak Mbak, lebih buruk. Nah,
Saya lihat aduh ini udah bulan ketiga, bulan keempat. Memang orang-orang gak ada yang tahu pemimpin. Ya dong kan tahu pembukuan. Gak ada yang tahu. Duh udah 6 bulan. Tidak saya kembaliin persepuluhan. Aduh Tuhan nanti kalau ada berkat saya langsung kembaliin. Tapi pada kenyataannya tidak saya kembalikan. Kenapa saya bilang kembalikan? Karena itu miliknya Tuhan. Saya gak kasih persepuluhan saya. Sampai akhirnya ada kesempatan saya mulai perbaiki Tuhan. Aku mau cari kerjaan baru. Saya mulai mau setia ngembaliin persepuluhan. Seberapapun yang Tuhan percayakan. Udah deh nanti kalau kurang nanti tinggal minta bantuan. Minta bantuan dari gereja atau bagaimana lah caranya. Terus akhirnya Bapak Ibu saya mulai kembalikan persepuluhan. Waktu saya melakukan pengembalian persepuluhan, Tuhan mulai menolong saya. Tuhan mulai, saya lihat kok sekalipun jumlahnya segini kok tetap bisa melalui bulan tersebut. Bisa mengakhiri bulan tersebut. Ada aja pertolongan Tuhan. Teman-teman Bapak Ibu lakukan pemeriksaan ulang. Lakukan recheck up. Kalau kita lakukan recheck up, kita periksa nih ternyata di sini nih. Oke, saya udah bagus nih, tapi ternyata masih harus diperbaiki. Atau ini belum bagus nih, saya tahu saya harus perbaiki. Saya masih kurang setia sama Tuhan. Saya masih setengah-setengah sama Tuhan. Kalau lagi sakit, saya sakitnya masih cuman flu, saya nggak mau ibadah. Kalau hujan, padahal ada payung, ada jas hujan, saya suka jadi alasan. Ini kan sebuah pemeriksaan, kita tune up sama Tuhan. Nah ketika kita sudah lakukan pemeriksaan itu, kita perbaiki. Nah waktu kita perbaiki, kita bisa tune in sama Tuhan. Maksudnya bisa tune in, Bapak Ibu kita jadi tahu arahan Tuhan apa. Nah, oke. Saya dengan cepat, masih ada 3 slide. Oke, boleh next slide. Dampak ketika bangsa Israel berespon tidak tepat, ya. Prepare yang dilakukan tapi mereka berespon tidak tepat. Yang pertama bangsa Israel jadi ikut bersungut-sungut. Lalu yang kedua 10 pengintai itu Bapak Ibu mati kena tulah. Bisa bayangkan? Mereka mati kena tulah tapi 2 itu hidup. Yosua dan Kaleb. Lalu apa dampaknya? Tidak dapat masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan bilang gini, mereka akan berhamburan, mereka akan mati di padang gurun. Hanya yang mereka akan mati di padang gurun, mereka yang keluar dari Mesir, yang umurnya 20 tahun ke atas. Tapi mereka yang lahir di padang gurun, mereka akan masuk tanah Kanaan. Orang-orang Israel gak masuk tanah Kanaan yang keluar dari Mesir. Lalu apa? 40 tahun di padang gurun sampai mati. 40 tahun dengan jelas di bilangan 13, bilangan 13, 14. Selama mereka mengintai 40 hari, maka setiap hari akan berlaku 1 tahun. Mereka akan berkeliling, mereka akan melalui padang gurun. Selama 40 hari bangsa Israel berkutak-kutik di padang gurun. Padahal untuk sampai ke tanah Kanaan gak jauh. Bapak Ibu ingat gak? Bangsa Israel sudah di tanah Kanaan. 12 pengintai dia pergi ke tanah Kanaan cuma dikasih waktu 40 hari. Bisa balik. Tapi bangsa Israel muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Ini dampaknya. Oke, next. Dampak yang berikutnya. Ini karena respon yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb tepat. Yosua dan Kaleb satu-satunya atau dua-duanya gitu ya, satu-satunya gak pas ya. Yang dapat masuk tanah Kanaan. Keturunannya masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb juga masuk Kanaan. Lalu apa? Keturunan mereka akan memiliki tanah yang Tuhan janjikan. Jadi setelah bangsa Israel merebut tanah Kanaan, mereka tuh melakukan peperangan sana sini supaya merebut kota, nanti baru dikasih ke suku-suku. Nah keturunan Yosua dan Kaleb pasti dapat. Kenapa? Karena responnya. Nah next slide. Bagaimana kita well prepare? Bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik di tahun 2024. Menutup tahun ini dan memasuki tahun 2024. Apa yang kita harus lakukan? Libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Masalahnya kita nggak mungkin bisa tune in sama Tuhan kalau kita nggak tune up.
Kalau kita libatkan Tuhan berarti kita belajar tanya Tuhan. Tuhan kira-kira tahun depan aku harus bikin apa? Tuhan kira-kira terobosan keuangannya kayak gimana? Tuhan kira-kira ini gimana ya untuk kuliah anak? Untuk lanjutan sekolah anak? Tuhan kira-kira gimana ya tentang kondisi keluarga besar saya? Libatkan Tuhan, tanya Tuhan, libatkan. Ketika kita udah tune up, kita bisa tune in, bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan mau nuntun kita apa. Mendengar suara Tuhan bisa banyak caranya. Bisa melalui pemberitaan firman Tuhan. Bisa ketika kita sharing dengan PCS kita. Bisa ketika teman kita cerita sesuatu Tuhan taruhkan di hati kita. Bisa dengan keadaan, kondisi. Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Tapi kita bisa nggak tahu itu suara Tuhan. Gara-gara apa? Nggak tune in. Kalau kita tune in, tiba-tiba teman kita cerita, tahu nggak? Aku hari ini lagi ngalamin begini-gini. Ketika kita tune in sama Tuhan, kita langsung tahu Tuhan lagi bilang sama saya supaya saya hati-hati karena pengalaman dia bisa jadi pengalaman saya. Bapak Ibu, karena itu penting sekali kita tune in sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan menuntun kita sesuatu, kita langsung klik. Oh ya, tuntunan Tuhan itu. Karena itu hal yang pertama untuk kita well prepare, libatkan Tuhan. Yang kedua adalah pemetaan, mapping. Pemetaan Bapak Ibu kita melakukan selidik, kita membuat sebuah data-data analisis nih kalau saya begini kemarin aja setiap bulan pengeluaran saya lebih banyak daripada pemasukan. Berarti bulan depan apa yang harus saya hapus? Pengeluaran apa yang saya bisa tekan? Kalau sebulan saya makan 600.000 berarti saya harus tekan jadi 450.000. Gimana caranya? Oh belanjanya harus belanja langsung sekilo, sekarung supaya hemat. Oh jangan suka jajan-jajan di luar dulu untuk hemat. Nah lakukan pemetaan kondisi keluarga saya seperti ini, kondisi pekerjaan saya seperti ini. Ternyata di pekerjaan saya mainnya sikut-sikutan. Oh berarti saya harus pakai cara strategi yang benar nih. Kayak gimana? Kemudian yang terakhir adalah pematangan rencana. Apa yang sudah kita petakan, kita lakukan pematangan rencana. Maksudnya Bapak Ibu, apa yang kita udah persiapkan, dimatengin supaya tahun depan bisa kita laksanakan. Tadi pengeluaran makan sebulan 600.000, oh berarti next di tahun 2024 aku harus bisa berhemat sebulan 450.000. Gimana pematangan rencananya? Biasanya ada jajan-jajan di luar, makan-makan di luar. Sekarang enggak ada, ganti makan-makannya dengan masak sendiri. Kalau biasanya ada pengeluaran acara-acara untuk healing. Oh berarti healing aku yang ada 10 dalam sebulan aku kurangin jadi 5. Oh biasanya aku ada pengeluaran ini pengeluaran itu. Bapak Ibu apa yang sudah kita mapping kita petakan dimatengkan. Kalau udah dimatengkan tinggal dijalankan tahun depan atau besok. Tapi masalahnya kalau hari ini kita belum membuat pemetaan besok mau bikin apa? Nah Bapak Ibu setelah pulang dari gereja kita masih punya waktu gak lama. Masih tinggal beberapa jam. Coba kita ambil waktu, cari waktu khusus. Aduh jangan diganggu dulu ya saya mau buat nih, mau mikirin besok gimana, doa dulu. Tuhan kira-kira tahun depan mau bikin apa ya. Tuhan kira-kira apa yang harus saya kerjakan di tahun depan. Ketika kita melakukan well prepared, persiapan yang baik, yang matang, maka memasuki tahun 2024 kita gak jadi orang yang ketakutan. Lalu yang terakhir adalah selain well prepared, teman-teman Bapak Ibu bagaimana respon kita. Ini penting, menutup pemberitaan hari ini saya mau ingatkan respon kita menentukan bagaimana kita menyingkapi kondisi tahun 2024. Banyak yang bilang tahun 2024 ini ngeri. Sekarang aja udah berjuang kehidupan, tahun 2024 lebih berjuang. Bapak Ibu itu memang kenyataan, betul? 10 pengintai mereka melaporkan yang betul gak? Betul itu kenyataannya. Tapi yang benar adalah kita punya Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun kondisi 2024 mengerikan, lebih sulit dari tahun sekarang, makin hari lebih banyak pengeluaran. Tapi Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar. Dia menyertai kita. Maka ketika kita menghadapi tahun 2024, kita akan disertai Tuhan. Tuhan akan kasih kita hikmat.
Sekalipun kita akan menghadapi tembok-tembok, tantangan-tantangan, tapi kita akan melaluinya, kita akan dobrak tembok itu. Pertanyaannya bagaimana respon kita? Ketika kita udah well prepare, tapi respon kita, ini semua apa yang saya persiapkan udah bagus nih. Keluarga udah setuju, kita sama-sama mulai bulan depan, mulai Januari, kita mau sama-sama kurangin ini. Tapi aduh emang ngeri nih tahun 2024. Udahlah ini semua gak usah dilakukan. Udah yang penting kita di rumah aja. Kurangin ke gereja supaya gak ada uang persembahan. Kurangin ke gereja supaya gak ada CS yang suka nongkrong bareng. Ya, wah ini ibu kayaknya pengalaman ya, CS-nya nongkrong bareng. Ya healing-healing kecil, aduh ini harus dikurangin. Bapak Ibu kondisi memang seperti itu. Tapi yang beda adalah kita punya roh yang berbeda. Ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena itu pastikan tahun 2023 kita akhiri dengan penyertaan Tuhan. Makanya lagunya penuh dengan ucapan syukur. Tahun 2024 besok yang tinggal beberapa jam lagi kita siap. Amin. Bapak Ibu siap menanti tahun 2024? Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan menolong kami melalui hari demi hari sampai hari ini adalah penghujung tahun. Ini menyatakan betapa Tuhan menyertai kami. Betapa Tuhan ada di pihak kami. Dan kami percaya di tahun 2024 yang tinggal beberapa jam lagi. Kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti menuntun kami, bahkan ketakutan, kenyataan yang ada di depan kami itu gak akan membuat kami takut. Tapi kami akan bangkit dan kami akan berkata tidak. Kami akan memasuki tanah Kanaan. Kami akan menduduki tanah Kanaan. Kami akan mendapatkan kemenangan. Hari ini Tuhan, kami mau melakukan persiapan-persiapan dengan detail. Musa lakukan itu dengan detail. Kami lakukan dengan memulai, kami tune up terlebih dahulu. Supaya kami tahu, gak sembarangan. Ketika kami tahu ada yang harus diperbaiki. Tuhan, kami dengan rendah hati, kami mau perbaiki itu. Kemudian kami buat persiapan-persiapan, pemetaan. Kemarin kami gagal di sini, tahun depan gak boleh gagal. Kami harus lakukan ini, kami harus lakukan itu. Setelah kami lakukan semuanya itu, kami matengkan. Kami jadikan apa yang kami sudah rencanakan. Supaya tahun 2024 kami bisa hadapi dan kami memperoleh kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai bentuk syukur kita di hadapan Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sekali lagi, lebih lagi katakan, sampai detik ini. Sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna sampai
sampai hari ini. Terima kasih Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2023 dengan persiapan yang mantap. Dan kami akan memasuki tahun 2024 dengan keyakinan yang keren. Karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang di dalam kami. Roh Allah yang di dalam kami lebih besar kuasanya daripada roh yang ada dalam dunia ini. Penyertaan Tuhan yang ada dalam diri kami akan memampukan kami dan menolong kami menghadapi kenyataan yang ada di depan kami. Kami tahu itu kenyataan, tapi Tuhan yang ada bersama kami lebih besar, sanggup menghancurkan kenyataan yang membawa kepada kegagalan. Dan Tuhan yang sama, Yesus Kristus namanya, sanggup membawa kami kepada keberhasilan. Keberhasilan dan penuh dengan keberhasilan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan terus berfirman dalam hidup kami. Hamba-Mu mungkin selesai hari ini dalam menyampaikan firman, tapi Allah Roh Kudus, Engkau tetap berbicara secara pribadi dalam hidup kami, menolong kami dalam mempersiapkan pemetaan dan pematangan, sehingga apa yang kami persiapkan boleh maksimal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Kemers, bagaimana kabar Kemers hari ini? Kami berdoa Kemers dalam keadaan yang baik. Beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Setiap harinya ada doa pagi yang dilakukan secara serentak di tempat masing-masing pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian di hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam pada jam 6 sore sampai jam 7 malam di tempat masing-masing. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan onsite di tempat ini pada jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Di hari Sabtunya, ibadah satu ceria sudah mulai dilakukan secara onsite. Wah, pasti anak-anak sangat bersukacita karena dapat beribadah secara langsung di tempat ini. Ruko Blok G nomor 7A. Yuk Bapak Ibu, kita ajak putra-putri kita untuk mulai aktif beribadah di tahun 2024. Kemudian tayangan ibadah Sabtu ceria di hari Sabtu jam 4 sore dapat dilihat di YouTube GBI Kabar Baik. Di malam harinya pada hari Sabtu ada doa malam jam 7 malam. Kami menghimbau Kemers untuk ikut dalam menara doa. Hari Minggu ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama jam 9, ibadah raya kedua jam 11 siang, ibadah raya ketiga jam 3:30 sore, dan khusus ibadah raya ketiga diikuti oleh anak-anak remaja yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP. Di hari Senin tanggal 8 Januari, putra-putri Bapak Ibu sudah mulai masuk sekolah di sekolah SDTK Kabar Baik. Kami mengingatkan Bapak Ibu untuk memastikan putra-putri dari Bapak Ibu siap untuk memasuki pembelajaran baru di tahun 2024. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kemers dapat memberikan persembahan di kotak yang sudah tersedia atau mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk pemberian komitmen persembahan pembangunan rumah Tuhan atau GET 2020 dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kemers yang sampai saat ini setia untuk menabur komitmen setiap bulannya untuk pembangunan rumah Tuhan. Sebentar kita akan akhiri ibadah hari ini dan kita akan menutup dengan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Undang Bapak Ibu saudari kita berdiri.
Kita mau tutup dalam doa ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang kami lakukan hari ini. Kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan. Makasih Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati setiap kemers yang hadir dalam pemberitaan ibadah hari ini. Juga Bapak Ibu Saudari yang mengikuti ibadah secara online di YouTube GBI Kabar Baik. Tuhan memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk kemer yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan. Secara sepakat kami berdoa untuk Bu Warti. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bu Warti menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, keluarganya diberkati Tuhan. Kami juga percaya kesembuhan terjadi atas Pak Alex Tuhan, suaminya. Di dalam nama Yesus, kesembuhan Allah, pemulihan turun atas Pak Alex di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kemers yang lainnya yang mungkin sedang sakit, yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Mujizat kesembuhan Tuhan terjadi dimanapun mereka berada, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sepakat berdoa untuk sekolah Kabar Baik. Kami percaya kebutuhan kami untuk sebuah gedung yang lebih besar, Tuhan sudah menyediakan pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, bahkan untuk tempatnya Tuhan sudah bukakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kalau tahun depan akan penuh dengan banyaknya Tuhan pergerakan politik yang ada, Tuhan kami berdoa untuk proses pemilu yang ada, semua berjalan dengan baik, semua dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, bahkan Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Perekonomian Indonesia semakin lebih baik. Bahkan Indonesia mengalami transformasi ke arah yang lebih baik. Di dalam nama Yesus kami memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, juga orang-orang yang memimpin dalam pemerintahan Indonesia. Ada roh takut akan Tuhan dalam kepemimpinan mereka, sehingga mereka memimpin dengan benar. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan pulang. Kami juga akan memberikan persembahan. Setiap tangan-tangan yang memberi diberkati Tuhan. Bahkan kami juga akan mengembalikan persepuluhan. Ada pagar-pagar pelindungan Tuhan turun atas setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami mau lakukan dengan penuh ucapan syukur. Dan setiap kami juga mengambil komitmen untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami yang terus menabur. Kami percaya Tuhan, Tuhan lipat kali gandakan berkat-berkat Allah dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menabur dan terus menabur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perjalanan pulang kami diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Dan pagi siang hari ini kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau arahkan hati kami dan kami mau terima berkat-berkat terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Siang hari ini pulanglah dan terimalah segala berkat terbaik yang Bapa Surgawi sudah sediakan dalam hidup kita. Pekerjaan kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, kesehatan kita diberkati Tuhan, pendidikan keluarga kita diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati keluar masuk kita, melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya ada kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kami. Dan kami percaya kesetiaan kami mengikuti Yesus terus ada dalam hidup kami. Mulai dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kami semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat dan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.